Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera, selamat selalu. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil iman Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa ikut kuliah, ikut belajar sama-sama tentang ya bab ini ya, bab tentang tabayun dalam bisnis ya. Tabayun bab 5 enggak? Tabayun dalam bisnis. Sebelum kita belajar bersama-sama, mahasiswa untuk memberi kata pembuka alam agama, nama, tujuan masuk dan apa yang dapat dari tabayun. Silakan dari dulu Asana, silakan. Pembukaan ya Pak? Ya, sama pembuka biasa, pembuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam mata kuliah Islamic Marketing Management. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, dan yang saya hormati juga kepada semua rekan-rekan mahasiswa. Di sini nama saya Lulu Hasanah. NIM 12116038. Saya masuk dalam room untuk mengenal dan lebih mendalami tentang tabayun. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Alfi dengan NIM 120161002. Tujuan saya memasuki Zoom ini yaitu untuk memperdalami materi tentang tabayun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Medina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi beribu nikmat yang berlimpah dan insyaallah diberkahi. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Anissa Medina dengan NIM 120161018. Yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing, dan yang terhormat kepada seluruh teman-teman dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Tujuan saya memasuki Zoom ini adalah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar mengenai tabayun. Sekian dari saya, terima kasih. Bella Sapitri. Bella Sapitri ada? Oke, belum ada ya. Devira Hanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam mata kuliah Islamic Marketing. Perkenalkan, nama saya Pranita, NIM 120161086. Tujuan saya memasuki ruang Zoom ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esi Wulandari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga kita dapat
berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulandari, NIM 120161006, kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki Zoom untuk mengikuti pelajaran Islamic Marketing Manajemen, yaitu bahas tentang tabayun. Oke. Ya, Sumiati silakan, Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita kesehatan, sehat jasmani dan kita dapat masih berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 120161062. Adapun tujuan saya memasuki Zoom yaitu untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing Management dan ikut serta dalam diskusi mengenai tabayun. Sekian, terima kasih. Ada Konia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberi nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wardah Khoniah, NIM 120161022, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Saya memasuki Zoom untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema yaitu tabayun. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uldi Maulana. Uldi Maulana ada? Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mamalah wa maba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 120161114. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3B. Tujuan saya memasuki Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi tabayun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ica Lestiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau lah kita dapat keluar dari zaman yang tak beradab ke zaman yang penuh dengan adab, yaitu Islam dan iman. Perkenalkan, nama saya Ica Lestiawati dari kelas 3B Akuntansi Syariah dengan NIM 120161078, dan tujuan pada pertemuan pada kesempatan kali ini pagi hari ini yaitu ingin mendengarkan materi
tabayun. Terima kasih. Oke. Kita sudah postingnya di grup kan tentang artikel tentang tabayun dalam bisnis dan diskusi. Kalau saudara-saudara yang mendengar kata tabayun itu apa di benak saudara sekalian? Silakan. Kalau saudara mendengar kata tabayun itu kira-kira di benak saudara itu apa tabayun ya? Klarifikasi, Pak. Salam dulu, nama menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susan ya. Perkenalkan, nama saya Susan. NIM 120160022. Apa yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun adalah salah satu ajaran Islam yang sudah dikenalkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam dunia modern seperti saat ini, tabayun bisa diartikan sebagai cek dan recheck atau klarifikasi, Pak. Ada pendapat yang lain? Betul ya? Mungkin itu saja, Pak. Ya. Ada apa lagi? Nama saya Ica Sofi. Ya silakan. Aku Ica dulu kan? Ingin menambahkan jawaban ya. Dari Susan. Tabayun itu bisa diartikan sebagai verifikasi atau pembenaran, mencari kebenaran dalam metode keislaman, yaitu dengan meng-cross-check hampir sama, dengan meng-cross-check dari permasalahan yang ada, lalu mencari hal yang paling benar seperti itu, Pak. Lain, tadi ada penambahan lagi, silakan. Saya, Pak. Silakan. Oke, Satriani, silakan Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 1201626, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari tabayun. Tabayun itu artinya tampak, jelas, dan terang. Tabayun di sini artinya itu menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Nah, pentingnya tabayun. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Mungkin itu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba sebutkan surah yang menjelaskan tabayun. Pikir apa saja dan bacakan apa kandungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Adapun surah yang membahas tentang tabayun yaitu Al-Hujurat ayat 4. Langsung ke artinya ya, Pak, ya, soalnya lagi halangan. Ya, silakan. Boleh. Kandungannya apa? Dan adapun artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Yang dimaksud dengan isi kandungan tersebut ialah Allah memperingatkan orang-orang beriman dari kabar yang dibawa oleh orang fasik. Mereka harus memastikan kebenaran kabar itu sebelum mempercayai dan menyebarkannya, agar kabar ini tidak menjerumuskan ke mereka dalam perbuatan zalim terhadap orang-orang yang tidak bersalah, sehingga mereka menjadi menyesal akibat sifat terburu-burunya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, apa kaitannya antara surat Al-Hujurat ayat 4 atau 6? Ayat 4 tadi ya, dengan pemasaran. Kira-kira apa? Kaitannya apa dengan pemasaran ayat ini? Ayat yang dibaca tadi itu, ayat Al-Hujurat ya, ayat 4 ada selanjutnya. Itu apa kaitannya dengan pemasaran? Kira-kira gimana? Apa bisa menghubungkan ayat Al-Hujurat ayat 4 dengan pemasaran? Izin Pak menjawab. Silakan ya, silakan. Hubungan dari pemasaran yaitu misalnya ketika kita melihat suatu produk yang ditawarkan, misalnya mereka menjelaskan tentang
kandungan atau apa yang ada di dalam produk itu, maka kita tidak boleh langsung mempercayainya. Misalnya disebutkan bahwa produk itu halal. Namun kita langsung mempercayainya, itu tidak boleh. Maka kita harus membenarkannya apakah itu benar-benar halal atau tidak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain silakan. Betul ya pendapat. Ada yang lain berpendapat silakan. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani. Adapun kaitannya dengan pemasaran, di mana ayat ini berkaitan dengan kejujuran dalam proses jual beli, di mana barang dan harga seimbang. Selain itu, haruslah menyampaikan kebenaran dalam mendeskripsikan dagangannya seperti keunggulan, keunikan, atau bahkan ada efek samping dan kekurangan dalam produk tersebut. Sehingga dalam menyampaikan hal tersebut tidak ada kebohongan ataupun hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada penyesalan. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mau. Silakan. Ada yang lain. Ada. Oke. Ada soal-soalnya. Ada soal-soal yang menerangkan tentang tabayun. Ada lagi tidak soal-soal jarak yang menerangkan tabayun? Ada, Pak. Silakan. Ada, Pak. Silakan. Pada surat Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Jaringan dari Allah yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maksud dari ayat ini itu berkaitan pada Al-Qurannya, yaitu menjadi sumber atau konsep utama untuk menjadi landasan tabayun, Pak. Seperti itu. Tapi pentingnya enggak? Tabayun penting harus dikal kan? Tidak hanya untuk pemasaran, tapi itu sebenarnya bidang aspek kehidupan itu perlu ya tabayun kan? Betul enggak? Kira-kira. Pendapat ada Bapak? Dapat, Pak. Kalau kita ada informasi, jangan langsung diterima mentah-mentah, tapi harus dipikirkan, diteliti, ya kan gitu kan? Iya. Kayak, itu kan? Jadi mana? Ada lagi soal yang berpendapat tentang surat lagi yang menerangkan tabayun, silakan. Udah, Pak. Udah. Nah, itu kan tabayun dalam lingkungan bisnis kan? Tabayun dalam lingkungan bisnis. Kalau Anda mendengar kata lingkungan bisnis itu apa di benak Anda? Ada kata lingkungan bisnis. Kira-kira itu kalau Anda mendengar kata lingkungan bisnis itu apa yang ada di benak Anda tuh? Lingkungan bisnis. Silakan. Kita berdiskusi, saling berpendapat, sharing pendapat. Silakan. Kira-kira apa kalau kita mendengar kata lingkungan bisnis? Jadi kita kalau Anda punya bisnis itu tidak bisa sendiri kan? Anda punya perusahaan Anda tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri tanpa orang lain, tanpa lingkungan kan? Karena lingkungan itu berpengaruh pada bisnis Anda. Jadi kalau ada berapa lingkungan yang Anda ketahui di sini? Ada berapa macam lingkungan yang ketahui? Ayo. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal, ya gitu kan? Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kalau internal itu di perusahaan, misalnya pemasaran, sumber daya manusia, dengan operasi itu internal, karyawan itu internal kan? Artinya lingkungan dapat dikendalikan oleh perusahaan, ya kan? Itu lingkungan internal. Nah, ini juga berpengaruh pada bisnis Anda, ya kan? Kalau Anda punya usaha, kemudian manusia tidak punya keterampilan, tidak qualified, akan mengganggu jalan usaha Anda. Nah, yang paling perlu diperhatikan itu adalah lingkungan eksternal. Itu lingkungan itu misalnya lingkungan makro, lingkungan makro ya, misalnya ekonomi, sosial, politik, hukum, ekologi, alam itu internal tuh. Dan juga COVID-19 juga termasuk lingkungan eksternal karena ini lingkungan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Ya kan? Anda usaha, tapi pendapatan masyarakat rendah. Kira-kira
Ada yang beli tidak perlu Anda tuh masyarakat itu. Kalau beli mahal, tapi pendapatan masyarakat itu rendah. Kira-kira laku tidak perlu Anda. Nah, juga Pak, ekonomi kan, pendapatan, kan gitu kan, peluang bisnis, kan. Juga sebagai pengusaha, sebagai pemasar Islami harus mencari informasi tentang lingkungan ini, harus selalu beradaptasi dengan lingkungan bisnis Anda, kan gitu kan. Paham maksudnya? Ya, teknologi. Jadi kalau Anda bangsa tuh Anda harus juga mengikuti teknologi ya. Pakai apa nih teknologi? Gitu. Ya tidak teknologi, Anda akan ketinggalan, tidak selesai gitu kan. Lagi misalnya alam bisa kayak bencana, gitu kan? Itu bisnis itu berpengaruh pada bisnis Anda, gitu kan? Betul. Kalau Anda buka usaha di suatu daerah yang rawan gempa, kira-kira rawan bencana, kira-kira aman nggak bisnis Anda tuh kira-kira? Aman nggak? Itu tidak aman kan? Ceklah lokasi yang aman, tidak gempa, yang ekonomi bagus kan? Gitu kan? Anda buka usaha di suatu daerah di mana penduduk yang nganggur semuanya, nggak ada yang bekerja. Kira-kira kalau Anda buka usaha laku tidak Anda jual di situ kira-kira? Laku tidak? Nggak kerja semua uang kan, asumsi kan? Nah, jadi itu jadi kita dalam melakukan buka usaha tuh harus melakukan tabayun juga kan gitu, udah. Nah, tabayun tuh artinya kalau penelitian tuh tabayun, ya, mencari informasi kan dan kebenarannya, dan gitu kan, jangan langsung buka. Anda punya uang langsung buka usaha, jangan, nanti uang habis kan, tanpa tabayun kan gitu. Dia perlu tabayun, penelitian, gitu kan, nah, cari informasi itu, ya, tanya kawan yang sudah berpengalaman, tanya banyak dosen yang ahlinya, tanya pakar, itu namanya cari informasi tabayun, ya, kita harus belajar. Kalau kita bisa punya ilmu ya, ilmu bisnis tanpa ilmu akan kacau, akan tidak berhasil di sana, gitu kan? Jadi nanti juga bisa berbisnis ya. Sekarang dalam zaman era teknologi kan, Anda udah bisa buka usaha sebenarnya sambil kuliah sambil berbisnis. Apa bisnisnya? Online kan? Online kan tidak perlu uang, tidak perlu tempat kan? Karena real time dan real place kan. Jadi Anda punya ide, Anda kreatif sambil kuliah, Anda berusaha online, menghasilkan uang, kan itu kan bagus kan? Betul nggak? Jadi membantu orang tua Anda meninggalkan beban, kan gitu, bisnis online. Nah, tapi secara Islami gitu kan. Jadi kalau Anda menyampaikan informasi tentang produk, harus jujur dengan sebenar-benarnya. Kalau Anda bilang tidak bagus, maka harganya murah, gitu kan. Jadi jujur sih. Kasih Pak Nabi kan jujurin enggak tablik cedik, gitu kan. Itu harus diikuti seperti Nabi itu, ya, salah kan? Itu jujur, penting. Tujuan penting dalam berbisnis enggak? Kejujuran itu penting. Kepercayaan. Kalau Anda jujur, orang akan percaya, ya kan? Kalau tidak jujur, orang tidak akan percaya. Itu pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Itulah pemasa Islami, ya kan? Penting informasi yang benar, tidak dibuat-buat dan tidak. Ya, jangan mengatakan bahwa itu bagus tapi tidak bagus, ya. Gitu kan? Banyak kita belakang kan? Bagus Pak, bagus sekian, tapi obat tidak bagus. Kecewa pelanggan kan? Nah itu ini berarti tidak, dan konsumen juga jangan langsung percaya dengan informasi ya, dengan iklan yang percaya. Tabayun dulu, pelajari dulu, kan? Diteliti dulu. Jangan ada diskon besar langsung tergiur-giur. Kan gitu. Aspektif konsumen, harus pintar konsumen, gitu kan? Harus pintar, jangan pintar konsumen itu. Jadi tabayun. Pertanyaan nomor 3 apa ya? Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 apa? Pertanyaan nomor 3. Coba nomor 3 apa pertanyaan nomor 3 tadi? Coba bunyikan. Pertanyaan nomor 3. Tapi coba bunyikan tadi. Apa pertanyaan nomor 3 sebenarnya? Coba Anda sebutkan surah-surah yang ada menjelaskan tabayun dan iya. Iya. Nomor 4. Nomor 4 apa soalnya? Hampir sama, Pak. Ya, kayak yang nomor 5. Coba, nomor 5. Surah tadi, Pak. Udah. Yang belum apa? Nomor 6 udah belum? Globalisasi informasi. Nomor 6, udah. Nomor 5 belum, Pak. Nah, coba silakan. Nomor 5, jawab. Nomor 5. Berarti mau jawab? Nomor 5.
Sama menjawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deninda Pradipta dari Prodi Akuntansi Syariah 3B. Jadi di sini saya akan menjawab Pak pertanyaan dari nomor 5. Globalisasi informasi dan komunikasi itu adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dengan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui informasi. Dengan adanya teknologi internet dan jaringan telekomunikasi tersebut, manusia semakin mudah untuk berhubungan satu sama lain. Dengan adanya teknologi dan informasi, kegiatan pemasaran, contohnya pasar global, kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Tapi ya, dalam menerima informasi itu harus tabayun kan, gitu kan? Betul enggak? Nah, kan yang saya terima, yang saya percaya, gitu kan? Dikaji dulu, dikaji, dipelajari, benar enggak informasi ini kan? Itu informasi banyak sumber dari internet. Jadi kalau Anda beris online itu semua orang di dunia itu akan melihat di sana, ya kan? Orang tahu semuanya di Anda, kan? Coba kayak Bapak aja, Bapak ketik nama Bapak di situ di Google, banyak tuh, ya kan? Udah pernah coba belum ketik di Google ketik nama Bapak? Anda kan tahu informasi Bapak, siapa dia siapa, gitu kan? Kayak gitu. Tadi Google, nama Bapak itu siapa, gitu kan? Pak Adi Mursalin, ketik di Google tuh nanti banyak tuh, Pak Adi sana ada informasi. Nah, pembaca informasi itu yang langsung percaya, yang Pak Adi siapa tuh, kan? Nah, itu dipelajari, dikaji, dibaca, teliti, gitu kan? Sama kalau marketing ini monopoli. Ada pihak lain memberi informasi mereka pada Anda juga gitu, tidak banyak. Oke, nomor 6, silakan. Nomor 6. Jadi kalau Anda harus aktif ya, ini kartu dinilai, bisa yang banyak bicara itu dinilai ya. Nilai Bapak itu dari keseharian ini, bukan dari ujian. Kalau Anda aktif paling berdiskusi, nilai insya Allah bagus, ya kan? Semakin banyak Anda menjawab, semakin bagus. Itu artinya nilai semakin tinggi kan? Gitu. Jadi Anda berlomba-lomba menjawab sebanyak-banyaknya gitu. Yang malu-malu. Kita belajar ya, belajar itu kan sebenarnya itu kesalahan, misalkan digunakan gitu kan. Tapi Bapak lihat itu udah jawabnya bagus semuanya kan? Gitu. Karena pada posting, tinggal cari informasi kan gitu kan. Jadi semakin Anda banyak menjawab itu kan bagus. Nilai ujian itu kan Bapak nilai ujian itu menutup itu ya syarat ada ujian kan gitu syaratnya. Tapi nilai dominan itu dari setiap hari ini. Dan dengan video record tuh, ya kan? Jangan lupa video recordnya tuh itu di lab besar tuh. Pengertian kan gitu. Jadi Anda tuh dinilai. Jadi tidak percuma Anda menjawab karena itu maka nama, salam, nama itu isinya berapa. Nanti bisa diputar lagi di YouTube kan. Nah, gitu. Ya, jadi jangan tidak pernah menjawab ya. Nah, bisa baik-baik jawabnya gitu kan. Nah, berebutan gitu. Dapat nilai terbaik gitu kan. Yang nomor 6 gimana? Saya baca nomor 6. Nomor 6 udah Pak tadi. Nomor 7. Sama Pak, surah sampai nomor berapa tuh banyak Pak? Bila kayak pemasaran kan pemasaran di mana kan apa? Nah, kalau yang udah kasih itu menambah nggak masalah gitu. Nah, silakan. Banyak surahnya banyak tapi dikaitkan dengan pemasaran. Jadi suatu kayak pemasaran di mana gitu kan? Yo, siapa bisa menganalisisnya di mana? Baca dulu. Apa baru ada kaitan dengan pemasaran? Silakan. Semakin banyak Anda baca semakin bagus ya. Nilai itu direkam. Habis itu Pak mau tonton lagi dia pasti nonton 2 kali Pak putar nih. Siapa yang jawab, satu Pak catat kan gitu. Silakan. Jangan malu. Gimana Ica? Kita jawab Ica. Ica. Mau jawab enggak? Hah? Ica jawab kita.
Mungkin Pak menambahkan surah kali. Nah, silakan Pak. Ya udah. Selain surah tadi, terdapat pada surah Al-Isra itu hampir sama, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kulla ulaika kana kanhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan tafsiran dari ayat ini mengartikan bahwa apabila kita mendengarkan sesuatu informasi itu jangan sama tadi dari awal sudah dijelaskan, mungkin hampir sama. Jangan mendengarkan dan mencerna tanpa melihat sesuatu kebenaran yang seperti itu, Pak. Kalau Ica jadi pengusaha ya, jadi pemasar kan? Ini saya jadi pemasar nih. Umpamanya Ica jadi pengusaha kan? Bagaimana Ica menerapkan IT ini dalam tulisan Ica? Ica jadi pemasar. Bagaimana Ica menerapkan tadi itu dalam berpikir bisnis? Bagaimana caranya? Apabila pada perusahaan itu, apabila orang menawarkan sesuatu produksinya kepada perusahaan kami misalnya, itu akan kami teliti terlebih dahulu apakah akan mendapatkan manfaat lebih atau berisiko atau apa? Gitu. Gitulah Pak. Gitulah. Pokoknya. Ya, yang lain silakan pendapat, silakan. Yo, silakan. Sharing pendapat, silakan. Jangan malu. Silakan. Kita belajar berpendapat. Wardah gimana Wardah? Wardah kodnya gimana? Ada pendapat enggak? Nah, kalau itu Pak, tapi lain surahnya Pak. Silakan pendapat boleh, silakan baca surahnya kan. Surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kandungan pada surah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Dalam pemasaran, sifat jujur itu sangat penting dan kita harus menerapkan sifat tersebut. Dalam tabayun juga syarat-syarat seperti jujur, dapat dipercaya, adil, dan beriman. Jadi kalau pada punya perusahaan kan, ada seorang pengusaha nih, ya kan, pemasar. Bagaimana Anda mendapat tadi dalam kegiatan bisnis Anda? Gimana? Memberitahu informasi yang benar, Pak, dan berlaku adil. Menurut Anda sulit tidak berlaku adil tuh? Sulit tidak berlaku adil? Kira-kira menurut Anda sulit tidak kira berlaku adil? Kenapa berpendapat? Tidak sulit, tidak nanda, gitu kan? Sulit tidak kira berlaku adil tuh? Kalau menurut Ica Pak, berlaku adil tuh kalau untuk manusia itu kayaknya berapa? Karena yang hanya bisa sempurna melakukan keadilan itu hanya Allah. Nah, berarti enggak. Tapi kita berusaha adil kan. Jadi kalau di pemasar itu berusaha adil kan, tapi itu adil susah seperti enggak. Nah, itu adil kan dalam marketing adil kan misalnya harga yang adil kan. Nah, itu artinya kan harga yang sesuai dengan kualitas kan.
kan gitu, lagi adil kan gitu. Jadi makna adil kan tergantung konteksnya apa gitu kan. Agak harus adil, agak itu harus kualitasnya gimana gitu. Kalau kualitas rendah ya adil ya rendah juga gitu kan. Yang kualitas rendah agak mahal berarti tidak adil kan. Artinya itu jadi pemasok itu menjalimi apa? Pelanggan. Ya kan gitu kan berbuat zalim pada pelanggan kan gitu kan. Nah, ada ungkapan gini, janganlah berbuat zalim pada diri sendiri, apa maksudnya apa? Janganlah berbuat zalim kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Janganlah berbuat zalim kepada diri sendiri. Artinya apa tuh? Ya. Kalau misalnya udah tahu kebenaran, maksudnya gini, kalau misal kita nih berpikir kalau itu tuh satu yang salah, berarti itu jangan pernah dilakukan kembali gitu Pak. Kalau kita terus melakukan kembali itu berarti itu udah kita berbuat zalim kepada diri sendiri gitu Pak. Ya. Kalau Anda kuliah kan, belajar terus lupa sholat, itu berbuat zalim nggak pada diri sendiri itu? Ya kan? Masuk Pak. Tuh, Ya. Anda belajar tapi lupa istirahat. Akhirnya Anda sakit, itu Anda berjalan pada diri Anda sendiri. Zalim. Ya berjalan juga, dia berjalan itu kan. Bisa kalau Anda kerja keras, belajar terus, lupa, terus istirahat, Anda sakit. Jadi Anda tuh berbuat zalim pada diri sendiri kan. Jadi kita bangun dia istirahat kan. Dikira istirahat, ya kan? Jadi paksa kan itu. Ya kita itu kita juga yang lupa dengan Allah. Dan kan kalau kita saking asiknya berbisnis, lupa Allah juga itu berbuat zalim pada sendiri gitu kan berbuat zalim pada sendiri. Jadi berbisnis itu yang Islam itu kalau di Arab Saudi itu ya di Arab Saudi dia bahkan pernah 3 kali ke Arab Saudi enggak itu kalau azan itu langsung sholat di jalan. Langsung di jalan. Kalau di toko-toko semua berhenti semua berhenti semua kalau azan ya langsung sholat di jalan. Hebatnya di sana ya kan. Jadi kalau sholat azan itu berhenti semua aktivitas. Karena dia lebih cinta pada Allah kan, gitu kan. Kita kalau kita sudah azan itu berhenti aktivitas sholat, ya kan, harus gitu kan, gitu. Kalau kita bekerja terus berbisnis lupa dengan Allah tuh, lupa kesehatan kita juga sudah berbuat zalim pada diri kita sendiri, gitu kan. Oke ya, kayak ada yang lain silakan, yang lain pendapat silakan. Menambahkan tadi yang dari jawaban Ica, Pak. Silakan. Siapa nih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan jawaban tentang kandungan ayat dari surah Al-Isra ayat 36 mengenai yang memiliki arti tadi tentang dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di sini Pak, kalau kita kaitkan dengan pemasaran, bahwasanya adanya penglihatan, pendengaran yang telah diberikan oleh Allah itu kita harus bisa selektif dalam segala sesuatu. Terkait juga dengan pemasaran yang kita pasarkan, itu segala sesuatu yang kita beri, yang kita pasarkan di media ataupun di halayak ramai itu harus selektif. Sehingga karena semua yang diberikan oleh Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu Pak. Baik itu dari kita, dari penglihatan, dari pendengaran maupun hati nurani kita sendiri. Maka harus hati-hati, nak dalam berbisnis hati-hati kan, karena semua apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kan. Semua pemimpin kita harus selektif Pak. Ya. Segala hal seperti itu. Segala hal enggak. Karena kita semua pemimpin enggak. Semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang itu kan, enggak tidak boleh berbohong, tidak boleh jujur. Amanah, ya kan? Pas amanah kan, nanti amanah jujur tuh. Jadi kan gitu. Ya, pas dapat ya, Bapak dengar dulu. Jadi memang semua itu apa yang kita lihat dengan terus dipertanggungjawabkan. Karena kita semua pemimpin, kan itu kan semua pemimpin. Bapak pemimpin dulu ya pemimpin, Anda juga pemimpin kan, jadi semua terutama pemimpin masing-masing kan, pemimpin diri sendiri, kan gitu, ada kan, gitu kan, pemimpin diri sendiri sehingga kita bertanggung jawab pada Allah di hari akhirat, gitu kan. Kita jadi berbisnis yang jujur tuh berkah, enggak kan? Berkah tuh bisnis itu berkah, pemasaran jujur tuh berkah di hasilnya kan, uangnya berkah kan. Kalau Anda dapat keuntungan dengan cara yang tidak baik pun, tidak berkah semuanya kan. Jadi penyakit kan, dapat banyak uang, sakit pun juga uang keluar lagi kan gitu.
supaya kita dari penyakit sehat terus, badan sehat terus, maka kita harus makan rezeki yang halal kan gitu kan, halal dan baik kan, gitu kan, halal dan baik. Kalau kita sering makan yang barang yang tidak halal tuh penyakit kan, tidak sehat, sakit terus badan kan gitu kan, uang banyak tapi terus apa gitu kan. Nah, itu jadi kita jadi penguasa yang Islami, jauh daripada riba gitu kan, itu jauh dari riba. Sehingga kita update Quran banyak petunjuknya, pedoman. Kita baca, kita tafsirkan, kita belajar dari orang pintar, orang ustadz ya kan, yang ahli agama, kemudian kita amalkan apa yang diajarkan, gitu kan. Kalau bisa kita amalkan. Tapi kita berusaha untuk bersifat adil kan, gitu kan. Nah, gitu. Jangan ada usaha. Oke, nomor berapa lagi? Silakan, nomor berapa lagi? Maaf, Pak. Yuk, silakan. Apa? Nah. Yang bilang dia belum diterima Pak masuk Zoom. Siapa tuh? Banyak. Nggak ada sini. Nggak ada nih. Nggak ada sini di apa nih? 24 orang kita lihat. Ini 30 orang. Ada Nurul Majasi. Terus ada Hesti. Terus ada Rizky. Udah di ini kan semua. Udah di Vira juga Pak. Udah. Coba lagi. Jangan itu nggak ada nih. Bapak ada yang di mana? Nah, ini. Yang hadir 24 orang. 24 orang. Di sini 29 orang. Yang hadir 29 orang. Hadir ya, 29 orang. Di sini Bapak 29 orang. Di sini ada Pak yang hadir 29 orang. Mungkin karena jaringan kali. Nanti di YouTube ada kan. Ini 29 orang. Ada data sini 30 orang nih. 30 orang masuk. Nah, cuma karena jaringannya mungkin jadi tidak bisa tampak sini gitu kan. Nah, nanti ada YouTube-nya gitu kan. Maka direkam ke YouTube nanti ditonton berkali-kali kan. Nah, yang tidak bisa ke Zoom tidak apa-apa, nanti ditonton lagi kan. Nanti kalau YouTube itu nanti yang lain bisa aktif di video record-nya kan. Kalau jarang di diskusinya aktif di video record itu kan. Nah, setiap abadnya di video record kan. Jadi Bapak sebenarnya rajin ya, berpintar ya. Bapak ini kan membutuhkan masa yang rajin, berpintar. Rajin, kok rajin seolah itu bagus ya kan. Kalau pintar malas tidak bagus lah. Pintar tapi malas tidak bagus kan. Yang rajin. Kemudian rajin kan. Rajin. Al istiqomah. Dalam bahasa agama istiqomah kan. Kalau kita lihat istiqomah. Tidak hari rajin besok malas sudah istiqomah namanya kan. Hari rajin besok malas. Lagi itu berfluktuasi namanya. Istiqomah kan. Nomor berapa lagi? Silakan nomor berapa lagi? Silakan. Nomor 12, Pak. Silakan nomor 12 apa nomor 12? Nomor 12 apa itu soalnya? Bacakan surah Qaf ayat 18 dan apa kandungan isi dari surah Qaf ayat 18 tersebut dan apa kaitannya dengan pemasaran, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Adapun kandungan dari surah ini yaitu tersebut menjelaskan bahwa tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka ayat tersebut dapat menjadi pengingat bagi setiap individu maupun perusahaan yang melakukan pemasaran agar selalu memperhatikan etika dalam berbicara. Karena sesungguhnya apapun yang kita ucapkan akan selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Selain itu, menjaga etika dalam berbicara juga dapat memperlancar pemasaran tersebut, serta dapat menarik perhatian konsumen karena tutur kata yang baik dan sopan tadi, Pak. Ya, bagus. Ya, itu memang kata etika dijaga, cara bicara dijaga ya, tata tamanya dijaga ya. Tapi harus dilatih ya, perlu pelatihan kan. Dulu kalau kita biasa bicara kasar, dengan baca ayat ini kita bisa berubah jadi halus kan, kelamanya harus belajar. Bisa berubah enggak? Bisa. Kalau kita mau latihan kan,
Ya kan? Kalau itu salam dulu ya. Makanya Bapak biasakan salam, kalau jawab salam dulu, nama siapa mau jawab kan. Itu maksud tata cara, tata krama kan. Kan gitu. Tata krama gitu. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau jawab, silakan. Atau mau berikutnya silakan. Jangan lupa salam ya, salam Islam, nama itu penting ya. Jawab. Silakan. Atau memang belum kerjakan. Gimana Ica? Mungkin yang soal berikutnya Pak. Nah, silakan. Jawab langsung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Lestiawati ingin menjawab pertanyaan mengenai sebutkan dan jelaskan model-model riset menurut Islam dan jelaskan tujuan tabayun. Ya. Itu menurut Ibnu Khaldun ada 5 riset mengenai tabayun. Yang pertama yaitu riset istiqroh, istiqroi, yang artinya penelitian yang ditunjukkan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan, kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian dikembangkan menjadi riset ilmu sosial. Dan yang kedua yaitu riset jadali. Yang artinya untuk mencari kehakikatan atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rasional X-ray. Di sana bisa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Dan yang ketiga yaitu riset burhani, yang tujuannya untuk eksperimen. Misalnya ada atas temuan obat tertentu yang dilakukan tes laboratorium. Dan yang kelima yaitu riset irfani, yang berarti secara spesifik menjalahkan hakikat ajaran Islam pada gilirannya dan menghasilkan ilmu tasawuf. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, itu semoga kita nanti sebagai pengusaha untuk menjaga 5 riset itu enggak. Jadi memang kalau Anda sebagai pemasar itu harus melakukan riset ya. Kalau ada bisnis riset tadi gimana mau melakukan inovasi produk Anda kan? Ya. Anda harus tahu siapa pasar Anda, Anda harus tahu apa keinginan prospek Anda kan, gitu kan. Untuk menguruskan keinginan konsumen itu Anda harus melakukan riset, harus Anda bayar kan. Itu ada di kelas oleh Ica itu 5 jenis riset tadi kan gitu. Nah, ya kan. Ada riset tentang kebudayaan, dengan macam-macam itu ada kan. Itu dilakukan kan, kita dilaksanakan gitu. Atau lagi ada pendapat lain silakan. Atau pernah baca buku yang lain, Anda punya pendapat silakan. Nah, ada. Oke, nomor selanjutnya. Nah, tidak benar jawabannya kan. Nomor selanjutnya gimana? Nomor selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Nomor selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Medina. Di sini saya akan menjawab nomor 14, yaitu bagaimana perbedaan penafsiran ayat Al-Qur'ani dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Ya. Muhammad Quraisy Shihab menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujurat 6, sedangkan ayat Al-Qarni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun. Kemudian cara penafsiran Muhammad Quraisy Shihab menggunakan corak tafsir al-adabi al-ijtima atau sosial kemasyarakatan, sedangkan ayat Al-Qarni menggunakan corak tafsir sufi al-isyari. Sekian dari saya. Oke, bagus ya. Itu perbedaannya enggak. Sampai jam berapa kuliah kita nih hari ini? Bapak ingatkan Bapak enggak? Bapak itu diajak nih. Jam berapa kita hari ini? Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11 kan? Iya. 11.50. 11.50. Kan jam berapa nih? Setengah 12. Oh iya, jam 10.53, Pak. Oh, masih lama enggak? Ya. Oh. Masih. Ada waktu ya. Ya kan Bapak sudah enggak jam, nanti tahu jam 1 kan. Oke, silakan. Ada yang lagi pendapat silakan. Soal berapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Alfi, silakan Alfi. Nomor bentar, Pak. Ya, langsung ya. Yang mau jawab lah, langsung jawab ya apa-apa. Soal boleh acak kalau enggak sulit, itu enggak apa-apa.
Nomor 19, Pak, sebutkan dan jelaskan variabel lingkungan bisnis. Ya, silakan. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yaitu yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Sebutkan coba. Apa? Lingkungan eksternal dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik alami atau natural physical environment. Terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar. Yang kedua, lingkungan sosial, termasuk komponen analisis Estel, tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Dan yang ketiga, lingkungan tugas, mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Mereka terdiri dari pemerintahan, kelompok kepentingan khusus, pelanggan, pesaing, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, kreditor, dan masyarakat. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada berapa soal? Ada 30 soal, Pak. Banyak ya? Banyak, Pak. Acan apa apa yang bisa ya Cak jawab itu? Silakan. Apa gitu? Silakan, Wardah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persamaan penafsiran Al-Qarni dan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat tabayun? Dalam penafsiran ayat tentang tabayun menurut Muhammad Quraish Shihab dan Al-Qami, mereka sama-sama mengartikan fatabayanu sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Jangan sampai menyesal karena menyakiti hati orang lain yang tidak bersalah. Tabayun merupakan ajaran dalam Islam untuk menyelesaikan masalah tanpa ada konflik atau permusuhan setelah dilakukan tabayun. Mungkin sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak. Suara Bapak on, Pak. Sudah, kalau Konia itu sering tabayun enggak dalam segala hal? Suka tabayun enggak? Apakah Anda suka enggak melakukan tabayun? Tabayun dalam segala hal. Suka ada tabayun enggak? Tabayun dalam segala hal. Tabayun itu penting, Pak. Ya? Nah, kalau lu gimana dulu? Lu gimana? Suka tabayun enggak dulu? Kalau dalam segala hal tuh apa lu suka tabayun? Kalau tabayun itu kan kita kan mencari kebenaran, Pak. Klarifikasi suatu masalah yang kita tidak agar kita tidak salah paham. Ya, berarti kalau misalnya gini, dulu beli produk nih kan, mau beli TV katanya, dulu mau beli TV nih, enggak TV rumah enggak ada nih, udah rusak, ya kan, mau beli TV apa lu selalu tabayun enggak dalam beli TV ini? Oh, pasti, Pak. Pasti. Nah, caranya gimana? Tabayun dalam TV gimana caranya? Kalau saya untuk memilih produk yang ingin saya beli ya, Pak, mengenai TV yang pastinya saya melihat modelnya, terus bagaimana untuk kelebihan dari produk tersebut seperti itu. Dan mungkin saya sendiri juga bertanya dengan tetangga ataupun orang-orang yang tahu tentang produk tersebut, apakah memang hal ini biasanya produknya itu baik ataupun tidak, kan seperti itu, Pak. Kita mencari pengalaman dari orang-orang yang mungkin telah mengetahui dari sebelumnya. Itu dia itu Bang kan. Jadi kita itu tidak bisa terlepas dari tabayun kan? Betul enggak? Jadi kita tidak sembarang untuk membeli barang yang mungkin kita semuanya harus ada penseleksian sehingga kita tidak tercurangi atau tipu oleh orang lain. Kalau dulu pernah enggak menerima barang dari orang lain? Pernah enggak? Pernah enggak?
Menerima barang dari orang lain pernah? Diberi barang itu, diberi kan? Pernah enggak? Diberi barang oleh orang lain pernah enggak? Oleh teman, oleh sekolah. Pernah kan? Nah, apakah dalam menerima juga melakukan tabayun ya? Dalam menerima barang. Kalau barang-barang yang mungkin diberi oleh teman terbaik tidak, Pak. Saya sudah percaya. Tapi Ya, biasa Pak, mungkin dari orang-orang tertentu sih saya selektif dulu agar tidak ada tidak terjadi kecurangan. Ya, berarti saya bilang harus tabayun kan, apapun harus tabayun kan. Kita terima barang dari barang ini sumber dari mana kan, udah sumber dari mana kan kita perlu tanya kan. Iya, Pak. Cara yang halus tuh, nanya ke cara yang baik lah, gitu kan. Terutama kita, Pak. Karena kalau berita itu terkadang ada yang menipu. Oh iya, banyak kan banyak nih manusia itu banyak kan zaman itu banyak begitu lah kan. Nah, hati-hati kan, banyak caranya. Via telepon, via SMS, banyak menjanjikan, menipu. Pernah ada terima SMS dapat uang berapa juta kan? Ini kan itu kan dengan kita jangan percaya kan. Tapi kalau orang yang tidak paham berarti percaya lah, ini 49 juta nih gitu. Nah, gitu kan, yang usahaan ini katanya, kalau itu nipu, dia nanti minta rekening kita, ini kita mau kita habis itu. Nah, hati-hati, karena kan jangan suka mengangkat telepon yang tidak orang tidak dikenal ya. Nanti kan Anda dihipnotis, habis ya kan? Hipnotis nanti dengiko di apa yang ditipu itu kan, mintanya dikasih itu kan takut nanti ada telepon nomornya dia jangan dijawab karena tidak dikenal nomornya kan. Jawab telepon itu nomornya dikenal gitu kan. Tabayun itu tidak tabayun kan gitu. Yang langsung tidak diangkat-angkat gitu sebagainya. Kalau diangkat pun tapi yang jangan sampai hipnotis. Bahaya hipnotis itu kalau hipnotis kena hipnotis tuh sulit. Oke, nomor berikutnya siapa yang menjawab nomor berikutnya? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan menjawab soal nomor 19. Sebutkan dan jelaskan variabel lingkungan bisnis. Yang pertama itu ada variabel sosial, itu faktor demografis seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Faktor gaya hidup, selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Dalam variabel ekonomi berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam variabel politik, faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan itu suatu daerah atau tempat-tempat yang berpengaruh dalam bidang politik. Yang keempat yaitu variabel teknologi. Kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu yang terkadang sangat cepat, sangat mempengaruhi dunia usaha. Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Baiklah, hanya itu saja Pak yang dapat saya jelaskan. Jadi itu penting ya. Jadi kalau Anda jadi pebisnis itu harus memperhatikan ilmu tadi demografi, sosial, ekonomi, politik itu harus perhatikan ya. Kita harus beradaptasi dengan perkembangan. Terutama teknologi ya. Teknologi sosial itu penting. Di budaya juga termasuk budaya kan. Termasuk itu perhatian semuanya yang dapatkan. Oke ya. Oke. Karena kita coba kan nanti sisanya ini pakai di berikut ya, jawabannya berikutkan. Dan masing-masing mahasiswa kata penutup dari materi ini apa kata penutup ya? Coba dari Bella Sapitri gimana Bella Sapitri? Apa kata penutup Bella Sapitri? Bella Sapitri ada Bella Sapitri? Bella. Apa kata penutupnya Bella? Untuk biasanya apa kata penutupnya dari materi hari ini? Kalau bagi saya sih kesimpulannya Pak, jadi salam dulu, namanya siapa? Iyalah. Jawab. Silakan, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Sapitri. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi hari ini.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa di dalam kita adanya perusahaan, bisnis, segala semuanya tuh harus ada tabayun, harus ada jujur, adil, semuanya tuh harus ada. Karena yang tadi udah diterangkan oleh teman-teman yang lainnya, bakal ada pertanggungjawaban seperti kayak omongan, perlakuan, perkataan apapun itu tuh pasti ada pertanggungjawabannya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam bisnis kita, jadi kita harus ada lakukan kayak kejujurannya, adilnya itu tuh harus ada dalam bisnis yang udah kita laksanakan, gitu ya sih Pak. Oke, bagus ya. Kemudian Alfi, gimana kata menurutnya Alfi? Alfi, kata menurutnya gimana? Halo Alfi. Dia Fitriani ya, dia Fitriani. Gimana kata menurutnya dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi diskusi hari ini tentang tabayun, yaitu bahwa semuanya seperti berbicara, tindakan maupun mendapatkan informasi harus dilandaskan dengan tabayun. Karena dari situ kita dapat mengambil suatu keputusan atau klarifikasi suatu informasi dengan benar dan jelas, sehingga tidak ada penyesalan ataupun kesalahan keputusan yang kita ambil. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Ica Setiawati, silakan Ica. Kata untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan pada pertemuan di pagi hari ini mengenai tabayun. Bahwasanya tabayun ini kan diartikan sebagai verifikasi antara suatu atau mencari kebenaran suatu informasi. Adapun hal yang menyangkut pada tabayun ini ada berbagai macam dari dan ayat-ayat yang termasuk dalam tabayun tersebut. Mungkin hanya itu. Ya. Oke. Sumiati silakan. Kata penutupnya Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan pada pagi ini yaitu tabayun adalah segala sesuatu berita atau informasi hendaknya kita sebagai umat Islam mencari kebenaran terlebih dahulu agar tidak merugikan diri sendiri atas apa yang telah kita lakukan. Dan adapun ayat yang membahasnya itu surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Isra 82. Sekian dari saya, Pak. Rayati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan materi hari ini tentang tabayun, di sini saya simpulkan bahwa kita diajarkan untuk teliti terlebih dahulu dalam mengambil keputusan, apalagi dalam melakukan suatu bisnis. Kita juga harus melihat aspek-aspek yang sangat penting dalam bisnis, dan kita juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam bisnis. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Dianinda Pradipta. Dianinda Pradipta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deninda Pradipta. Jadi di sini saya akan membuat kesimpulan, Pak, mengenai pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini kita lebih dianjurkan sebagai penjual atau sebagai pengusaha dalam bidang pemasaran, kita harus menerapkan sikap tabayun. Karena sikap tabayun ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang pemasaran perusahaan, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Jajan Dika ada? Usnulotima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Latimah. Baik, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai tabayun. Tabayun merupakan akhlak karimah dalam merawat hingga jelas dan benar keadaannya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 tadi, Allah pun memerintahkan orang-orang beriman untuk bertabayun jika mendapati sebuah informasi untuk menghindari penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jandika, silakan Jandika. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Handika. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari pertemuan pada kali ini. Kesimpulan yang saya tanggapi yang dari pembahasan kita pada hari ini adalah yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu apa itu tabayun. Tabayun itu adalah meneliti atau menyeleksi dari apa yang kita cari atau ingin mengambil keputusan dari apa yang kita cari tersebut, untuk menemukan semua kesalahan tersebut. Dan juga ada pentingnya mempelajari tabayun di sini adalah untuk apa? Untuk supaya menjadi akhlak yang baik untuk kita. Dan juga menjadi prinsip penting dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu hal yang ada di dunia ini maupun dan lain sebagainya, Pak. Ya, oke. Dulu Asana, silakan Asana kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lulu Hasana. Kesimpulan dari perkuliahan pada pagi ini ialah di dalam kehidupan kita harus melakukan tabayun. Dengan kata lain, tabayun di sini memiliki arti menyeleksi ataupun mengklarifikasi sesuatu apapun di dalam kaitan tersebut. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk melakukan tabayun di dalam kehidupan sehari maupun di dalam bisnis yang akan kita mulai, karena hal ini bisa bertujuan untuk agar kita bisa mengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan agar tidak terjadi kesalahan sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di zaman dulu. Maka apapun yang kita lakukan semuanya harus selektif sehingga tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahpahaman di dalam bisnis yang akan kita lakukan. Terima kasih, Pak. Wardah Konika, silakan. Kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini tentang materi tabayun adalah kita harus menerapkan tabayun, karena dalam tabayun ini kita diajarkan untuk bersifat jujur, dapat dipercaya dan adil. Dan jika menerima informasi, kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Mungkin sekian, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini ialah saya dapat mengetahui pentingnya tabayun dalam pemasaran, di mana kita dianjurkan untuk senantiasa mencari kebenaran atas sesuatu. Selain itu, bersikap jujur dalam pemasaran sangat dibutuhkan demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, saya juga dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan lingkungan bisnis. Ya, lingkungan bisnis Islam yaitu nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan yang tentunya sejalan dengan prinsip syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Esi Wulandari, silakan Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan yang dapat pada hari ini yaitu tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran agama Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Hadis-hadis Rasulullah SAW dapat diteliti kesaksiannya antara lain karena para ulama merupakan tabayun dalam menerima berita. Begitu pula dalam kehidupan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antar sesama, karena ia melakukan tabayun dengan baik. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua macam bagus-bagus ya, jawabnya udah benar semuanya, aktif ya. Oke, minggu depan lebih aktif kembali. Jangan lupa setiap nanti udah di video recordkan ya, saya dikumpulkan gitu kan. Karena itu masuk dalam penilaian. Nah, hari ini Bapak ucapkan terima kasih atas kerjaan semuanya. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Dan ini dapat diamalkan kalau nanti di depan hari sudah jadi pebisnis, jadi pemasar ya. Masa yang selalu melakukan tabayun dalam segala hal ya. Dan marketing itu melakukan tabayun itu penting. Harus jujur, adil dan sebagainya ya. Semoga dapat bermanfaat. Akhirnya Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bijay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan. Silakan mau buka, silakan. Siapa? Ya. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.